Bagi beberapa orang, kata time heals dirasa sangat manjur untuk bisa menyembuhkan luka mereka. Kekecewaan, ketakutan, kesedihan, bahkan penyesalan konon bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Namun, sebagian orang merasa pedoman tersebut kurang berlaku. Banyak penantian mereka yang bertahun-tahun tak kunjung membuahkan hasil. Masalah-masalah yang mereka miliki kadang masih menghantui, bahkan diiringi rasa keputusasaan. Mungkin akan bertanya, mana? Katanya waktu menyembuhkan luka. Menurut kamu, apakah benar waktu itu menyembuhkan luka? Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan luka kita akan mereda, bahkan hilang sempurna. Tapi yang sering kita lupa, waktu bukanlah si penyembuh luka. Ia hanya mengiringi dan membawa kita pada momen-momen yang dapat mengubah cara kita memandang dan memperlakukan luka tersebut. Selebihnya, proses bangkit dari luka sepenuhnya bergantung pada diri kita. Lalu, bagaimana menggunakan waktu untuk bisa menyembuhkan luka? Apakah kita hanya akan pasrah, berdiam diri, menunggu roda waktu berputar sampai menempatkan diri kita pada posisi bahagia? Bukan begitu cara kerjanya. Dalam proses tersebut, ada baiknya kita tidak semena-mena dalam memberikan tanggung jawab penyembuhan luka pada waktu yang ada. Sekarang, sudah saatnya untuk kita tahu bagaimana memperlakukan luka kita. Memang akan ada masa di mana kita merasa terpuruk dan juga jatuh tenggelam. Menyadari keadaan dan juga menikmati emosi bukanlah hal yang salah. Karena balik lagi, kita ini manusia dengan emosi yang luas, namun dengan kapasitas yang terbatas. Yang harus diingat, tidak perlu berlarut dalam kekalutan tersebut, karena waktu tak akan berhenti dan tak akan pernah menunggu. Ketika waktu memberikan kita kesempatan untuk perlahan bangkit, bergeraklah, meski harus merangkak. Berdirilah, meski dengan kaki bergetar. Luapkan ketika waktu menghadirkanmu pendengar. Pelajari sesuatu dari momen baru. Siapa tahu kita bisa menemukan pandangan lain untuk menghadapi luka kita. Bahkan, tanpa disengaja kita bisa menyembuhkan luka orang lain dengan menjadi pendengar. Di saat perhatian manusia lain mulai pudar. Lalu, ketika waktu membawamu kembali pada kesendirian, merefleksikan perjalanan dan menyadari apa yang dibutuhkan, bisa menjadi langkah selanjutnya menyembuhkan luka. Mungkin dalam momen ini akan terjadi pergulatan dengan sisa-sisa luka yang masih melekat. Tapi bertahanlah. Jangan biarkan mereka menyeretmu kembali dalam kesepian yang putus asa. Dalam fase ini, kita coba mengingat kembali perjuangan untuk bertahan dan terus menjalani hidup meski dengan luka yang terus menghantui. Saat-saat sedihmu tentu akan turut hadir dalam rentetan kilas balik ini. Tapi, kita juga akan melihat sisi hebat saat kita menghadapi masa kelam tersebut. Melalui proses ini, kita bisa menakar sudah sejauh mana kita bertumbuh dan seberapa besar luka yang mulai terobati. Tanpa disadari, kita sudah berani mendobrak dinding ketakutan, penyesalan, dan juga kegelisahan kita. Hebat kan? Ketika sebagian besar luka kita sudah sembuh, berbahagialah dan lanjutkan perjuanganmu. Karena hidup akan terus berjalan. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan bagaimana luka-luka baru akan datang berkunjung. Jika suatu saat kamu terusik dengan luka lama,
sambutlah dan tidak perlu merasa gagal. Dan yang terakhir, berterima kasihlah pada waktu yang sudah memberimu kesempatan dan pada dirimu yang sudah berani melangkah meski pernah patah.